Berbicara mengenai destinasi wisata khususnya di kota Yogyakarta, memang tidak ada habisnya. Banyak sekali wisata baru yang bermunculan, baik yang ada di pusat kota hingga ke alam pedesaan. Salah satu wisata yang berada di tengah-tengah pusat kota Jogja yang akan saya kunjungi pada kesempatan kali ini adalah Taman Pintar. Ya, dari namanya saja kita sudah dapat menyimpulkan bahwa Taman Pintar ini adalah tempat rekreasi edukasi. Taman ini memadukan tempat wisata rekreasi maupun edukasi dalam satu lokasi. Taman Pintar memiliki arena bermain sekaligus sarana edukasi yang terbagi dalam beberapa zona. Taman Pintar beralamat di pusat kota Yogyakarta, tepatnya di Jalan Panembahan Senopati No. 1-3 Yogyakarta, di kawasan Benteng Vredenburg. Tempat rekreasi ini sangat baik untuk anak-anak pada masa perkembangan. Beberapa tahun ini Taman Pintar menjadi alternatif tempat berwisata bagi masyarakat Yogyakarta maupun luar kota. Untuk tiket masuknya sangat terjangkau, yaitu sebesar Rp20.000 untuk orang dewasa dan Rp12.000 untuk anak-anak. Nah, untuk saat ini saya sedang berada di zona playground. Sebagai ruang publik dan penyambutan bagi pengunjung Taman Pintar, menyediakan berbagai peralatan peraga yang menyenangkan bagi anak dan keluarga, dapat diakses secara cuma-cuma atau gratis. Baik, sekarang saatnya kita memasuki gedung oval untuk melihat isi di dalam gedung ovalnya. Antri membeli tiket dulu, guys. Oke, sekarang saatnya kita memasuki gedungnya. Saat masuk kita langsung disambut dengan akuarium air tawar yang cukup besar. Akuarium air tawar adalah zona pertama di gedung oval. Akuarium dibangun berbentuk setengah lingkaran, sehingga pengunjung Taman Pintar dapat berjalan di lorong akuarium dan merasakan sensasi khusus karena dikelilingi oleh ikan-ikan air tawar baik di samping maupun di atasnya. Setelah melewati zona akuarium kita, langsung bertemu dengan zona kehidupan purba. Salah satu kehidupan purba yang ditampilkan adalah binatang purba yang hidup sekitar 250 juta tahun yang lalu, yaitu dinosaurus. Dinosaurus adalah binatang purba yang sangat besar. Dinosaurus berasal dari dua kata, yaitu dino sama dengan kadal, saurus sama dengan menakutkan, kejam, dan buas. Jenis dinosaurus yang ditampilkan di zona ini adalah T-Rex atau Tyrannosaurus, dan Kentrosaurus yang ditampilkan dengan ukuran sangat besar dan salah satunya dilengkapi dengan teknologi robotik. Kita lanjut ke zona Dome Area. Dome Area merupakan bangunan yang berbentuk kubah dan terdapat berbagai macam penemuan dari para ilmiah terkenal. Di lantai 1 terdapat berbagai alat peraga yang dapat dimainkan seperti Windsurf Machine, terowongan ilusi, rel udara air tracek, spektrum warna, dan sebagainya. Kemudian di lantai 2, pengunjung disajikan dengan gambar-gambar tokoh ilmuwan Indonesia dan internasional serta foto tentang planet lengkap dengan penjelasannya. Oke, kita lanjut ke zona cuaca, iklim dan gempa bumi. Zona cuaca, iklim dan gempa bumi merupakan zona baru yang hadir di Taman Pintar Yogyakarta. Di dalam zona ini terdapat simulator gempa yang sudah terkomputerisasi, sehingga dapat menghadirkan guncangan gempa bumi dengan tingkatan skala menyerupai aslinya. Simulasi menggunakan 10 data gempa bumi yang terjadi di Indonesia, salah satunya gempa Yogya 27 Mei tahun 2006. Selain itu, di zona cuaca, iklim dan gempa bumi juga terdapat diseminasi informasi gempa bumi dan tsunami, KCT pembelajaran cuaca, KCT pembelajaran iklim, KCT pembelajaran gempa bumi serta ICT. Informasi online BMKG yang dapat memberikan informasi mengenai kondisi cuaca, iklim dan data gempa bumi secara real time kepada pengunjung. Oke, kita lanjut ke lantai 2 dan disinilah terdapat foto ilmuwan Indonesia beserta penjelasannya.
Saatnya kita memasuki jembatan sains. Dan kita akan memasuki zona biologi. Zona biologi terletak di lantai 2 gedung oval Taman Pintar. Sesuai dengan namanya, zona ini berisi berbagai alat peraga ilmu biologi yang dapat disentuh dan dimainkan seperti meja anatomi, akuarium digital, sistem metamorfosis, dan sebagainya. Semua alat peraga dilengkapi dengan penjelasan dan cara memainkannya. Kita lanjut ke zona fisika. Sesuai dengan namanya, zona ini berisi berbagai alat peraga ilmu fisika yang dapat disentuh dan dimainkan seperti paku ajaib, cermin silindris, gaya tatampat, dan sebagainya. Semua alat peraga dilengkapi dengan penjelasan dan cara memainkannya. Kita lanjut lagi ke zona listrik dan peraga listrik ya teman-teman. Zona ini berisi berbagai alat peraga kelistrikan yang dapat disentuh dan dimainkan seperti generator pedal, generator Van de Graaff, halilintar, dan sebagainya. Semua alat peraga dilengkapi dengan penjelasan dan cara memainkannya. Nah, untuk alat yang sedang saya mainkan ini adalah generator pedal. Dan yang sedang disentuh oleh orang di depan ini adalah generator Van de Graaff. Saat kita memegang bola logam generator Van de Graaff yang dialiri listrik, maka rambut akan berdiri karena kelebihan elektron pada bola logam mengalir ke tubuh kita dan membuat tubuh menjadi bermuatan negatif. Kita masuk ke zona jembatan sains. Zona jembatan sains terletak di lantai 2 gedung oval yang merupakan penghubung antara gedung oval dan gedung kotak. Zona ini menyediakan berbagai peraga sains tentang matematika dan ilmu pengetahuan alam MIPA seperti penjumlahan putar, slot hiperbolik, kesetimbangan bola, lintasan sikloid, dan masih banyak lagi. Alat-alat peraga ini dilengkapi dengan penjelasan dan cara memainkannya. Kita lanjut ke zona panas bumi geothermal. Zona ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM. Energi panas bumi atau geothermal energi adalah salah satu sumber energi terbarukan yang dipercaya ketersediaannya melimpah dan sangat ramah lingkungan. Berbeda dengan sumber energi lainnya, energi ini tidak menyebabkan pencemaran baik pencemaran udara, pencemaran suara, serta tidak menghasilkan emisi karbon dan tidak menghasilkan gas, cairan, maupun material beracun lainnya. Sekarang kita berada di zona teknologi populer. Sesuai dengan namanya, zona ini menyajikan fitur yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi kekinian dan didominasi oleh lampu LED dan neon glow. Memasuki zona ini, pengunjung bisa mencoba magic step bernuansa baru, yaitu tus piano yang akan berbunyi jika diinjak. Nada irama akan menyesuaikan dengan tuts yang diinjak. Sekarang kita berpindah tempat ke zona Menara Eiffel.
Menara Eiffel memiliki sisi illumination tentang pencahayaan di Menara Eiffel dan arti penting Menara Eiffel bagi masyarakat Perancis. Menara Eiffel memakan waktu pembangunan dari tahun 1886 sampai dengan tahun 1889, lengkap dengan penjelasan tiap tahapan pembangunan. Dalam zona ini pengunjung dapat melihat video tentang kondisi dan situasi Menara Eiffel saat ini, serta lettering infografi Menara Eiffel, melihat perbandingan waktu antara Jogja dan Perancis dengan menggunakan jam dinding, serta berfoto dengan latar belakang Menara Eiffel. Oke, sekarang kita masuk ke zona robot. Di sini terdapat beberapa robot, di antaranya dapat bergerak sendiri. Sekarang kita beralih ke zona Indonesiaku. Di dalam zona ini terdapat miniatur Candi Borobudur, gamelan, wayang, keris, dan batik. Oke, kita lanjut lagi ke lantai 3. Di atas terdapat zona Broadcasting, Funlab, dunia terbalik, teater 4D dan zona 90 derajat. Mungkin cukup sekian jumpa kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan informasi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.